Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi kita akan menyimak dan juga menyaksikan permainan yang sangat menarik, khususnya pada pembukaan burung atau bird opening. Permainan catur pertemuan Magnus Carlsen menghadapi David Anton Guijaro yang merupakan pecatur nomor 1 Spanyol. Dan langsung kita menyaksikan permainannya. Magnus Carlsen mengawali langkah dengan F4 seperti yang sudah kita bilang teman-teman, bahwa kita akan belajar bird opening pada partai ini. Pion ke G6 dibalas oleh hitam mempersiapkan fianchetto ke depan. E4 saat ini. Pion ke D5 mendobrak petak sentral. D3 mensupport dan gajah ke G7. Kuda ke F3, C5 dengan pendekatan C5 dan juga sebelumnya sudah dimajukan pion ke E4. Ini adalah variasi Sicilia pada bird opening. Gajah ke E2 berlanjut mempersiapkan rokade, kuda ke C6, rokade, dan E6 saat ini, di mana juga mengaktifkan membuka ruang bagi kuda, lalu rokade ke depan. C3 berlanjut tentunya mencegah juga kuda maupun gajah ke depan menguasai diagonal. Kuda G ke E7 fokus rencana mempersiapkan rokade, gajah ke E3 saat ini, lalu pion ke B6 mempersolid pion satu sama lain, membuka juga ruang bagi gajah. Menteri ke C2 berlanjut, lalu gajah ke 6 fokus rencana dengan ide bahwa hitam ke depan berencana menukarkan pion dan juga simplifikasi menukarkan gajah. A4 saat ini tentunya, maka benteng ke C8 secara tidak langsung mengancam menteri ke depan, benteng ke D1, begitupun dengan putih, rokade fokus rencana pengamanan, dan kuda ke A3 manuver ke depan outpost ke petak yang lebih aktif. Dan di dalam pos ini teman-teman, sebuah langkah yang sangat menarik yang bisa ditemukan oleh hitam. Coba Anda pos seperti ini, apa langkah taktik yang dipilih oleh hitam di posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu, kuda ke D4, dan ini langkah brilian teman-teman, di mana Grandmaster David Anton Guijaro dari Spanyol tersebut menemukan satu langkah brilian yang tentunya mengancam menteri, terlihat mengorbankan pion, dan gajah menerima kuda dimainkan oleh Magnus, dan ini adalah satu-satunya balasan terbaik. Mengapa langkah brilian teman-teman? Karena ini adalah penuh jebakan. Sebagai contoh, pion C menerima misalkan, apa idenya pion menerima kembali, membuka benteng mengancam menteri, mengancam juga gajah. Menteri ke D2 maka pion menerima gajah, pertukaran gajah menerima pion mengancam benteng, mengancam kuda, dan keunggulan pun dimiliki oleh hitam. Dan opsi kedua, bagaimana tidak saat ini pion menerima, tetapi gajah juga tidak, misalkan kuda misalkan. Maka pion tetap menerima teman-teman, pion sedang dipin, gajah ke F2, maka pion menerima pion, pertukaran gajah menerima, dan lagi-lagi ada discover ke depan. Di sini juga tempo mengancam benteng, keunggulan pun dimiliki tetap oleh hitam. Oleh sebab itulah teman-teman, Magnus Carlsen mengetahui bahwa ia memiliki gajah menerima dan ini opsi terbaik, pion menerima, lalu bisa menutup dengan C4. Bagaimana saat ini hitam untuk tetap menekan? Menteri ke C7 mengancam pion, menteri ke D2 mensupport pion sekaligus mencegah juga ada ancaman dari file C. Dan berlanjut pion D memukul pion E, pertukaran saat ini juga tentunya pion sentral diancam 3 kali, sehingga benteng mensupport saat ini benteng ke D8, gajah ke D3 menutup juga akses supaya ke depan, pion tidak bisa melaju sekaligus membuka diagonal gajah, pion ke E5 saat ini, maka kuda ke B5 mengancam menteri, mengancam pion ke depan, menteri ke B8 mensupport pion, dan kuda juga saat ini menerima pion sentral, gajah menerima, pion menerima, dan kuda ke C6 teman-teman. Karena seperti ini, apabila menteri menerima pion sentral, meninggalkan juga pion A7, benteng mengancam saat ini, kuda kembali, dan inilah kira-kira posisi yang bisa terjadi. Kita kembali, jadi hanyalah pertukaran pion teman-teman. Oleh sebab itulah, kuda ke C6 mengancam pion dimainkan, kuda ke D6 opsi terbaik. Kita lihat bagaimana manuver kuda sebelumnya teman-teman yang dimainkan Magnus Carlsen mengancam benteng, benteng ke C7, menteri ke G5 saat ini mensupport tentunya pion, benteng ke D7 saat ini mengancam juga ke depan pion supaya juga benteng mengancam kuda, B4 berlanjut lagi-lagi memforking ke depan ke petak B5 dan kuda menerima pion sentral. Seperti ini teman-teman. Mengapa bang tidak diterima saja pion B4 misalkan? Masalahnya inilah pancingan karena kuda ke F5 kita lihat di sini pion sedang dipin, dan apabila diterima pengorbanan misalkan kuda menerima gajah, masalahnya di sini benteng menerima
ada ke depan tekanan. Walaupun gajah menerima pion mengancam benteng, tetapi menteri ke F6 tanpa menyelamatkan benteng, tetapi ancaman skakmat satu langkah di petak G7. Semisal pion menerima kuda, maka membuka file G benteng juga langsung ke file G ke G3 skakmat. Raja berpindah, pion menerima pion. Ancaman selanjutnya benteng juga ke file H. Ancaman terhadap pion, ancaman skakmat tak terjaga di petak H8. Sangat-sangat menarik teman-teman. Oleh sebab itulah di sini hitam memilih menerima pion sentral saat ini. Maka menteri menerima kuda, benteng menerima kuda, C5 berlanjut membuka diagonal gajah mengancam benteng. Pertukaran pion terjadi, lalu benteng ke C6. Di sini juga menawarkan menteri sebagai raja endgame. Magnus Carlsen menteri memukul menteri, benteng menerima, lagi-lagi pertukaran simplifikasi gajah. Benteng menerima, lalu benteng menerima pion sentral, di mana ke depan keunggulan sedikit yang harus dimanfaatkan Magnus Carlsen memiliki pion bebas file C-nya. Benteng ke C6 menghentikan pion, maka benteng ke C1, di sini benteng ke C8, dan benteng ke D5 mensupport pion. Raja ke F8 ikut membantu permainan, begitupun dengan putih. Tentunya pada endgame raja ikut membantu permainan, raja ke F2 dimainkan, raja ke E7, dan pion ke G4. Ini adalah langkah kunci juga untuk mencegah ke depan raja advance teman-teman. H6 berlanjut, lalu pion ke H4, benteng ke B8, dan G5 saat ini menawarkan pertukaran terjadi, dan di sini benteng untuk ke baris keempat adalah pilihan, tetapi raja ke E6 juga advance fokus rencana. Raja ke E3, benteng melakukan skak memberikan akses raja di baris keempat. Benteng ke B4 skak, waktu yang sama mengancam pion, tentunya benteng menutup. Benteng ke B1, di sini benteng melakukan skak, raja ke D7 dan raja ke D5 teman-teman. Dan disinilah teman-teman salah satu posisi kritikal yang wajib dimainkan oleh hitam, memainkan tentunya benteng ke C7. Karena apa teman-teman? Kita akan lihat ke depan perbedaannya. Di sini benteng langkah menarik ke D1 skak dimainkan oleh David Anton Guijaro, dan benteng tentunya menutup. Seperti ini sebelumnya, bahwa benteng ke C7 mengapa opsi terbaik? Karena benteng misalkan saat ini juga ada discover ke depan, maka benteng ke C1 mencegah raja tentunya. Tidak ada open skak. Benteng ke C4 menawarkan, maka dilakukan skak benteng menutup dan terjadi langkah bolak-balik ke depan. Karena tidak ada ke depan discover teman-teman. Ketika sebelumnya ada benteng di petak C6, maka ini berlaku karena raja menerima benteng, mempersiapkan pion promosi. Kita akan lihat bedanya ke depan teman-teman. Di sini tentunya dimainkan benteng ke D1 skak, maka tentunya benteng menutup. Di sini benteng memukul benteng skak. Bedanya ketika benteng ke C1 saat ini, inilah bedanya ketika tidak ada teman-teman, bahwa benteng saat ini di C6 bukan di C7, bahwa langkah benteng ke E7 skak, langkah defleksi bisa bekerja karena raja menerima benteng saat ini. Inilah yang menjadi keunggulan. Oleh sebab itulah di dalam posisi benteng terlebih dahulu memukul benteng skak, pertukaran terjadi, benteng ke A6 mengancam pion, A5 saat ini tidak mungkin diterima teman-teman, karena ke depan pion melaju skak membuka benteng mengancam benteng. Endgame yang sangat luar biasa yang ditunjukkan Magnus Carlsen. Raja ke 8, maka saat ini raja ke D5 lagi-lagi maju ke depan, diterima pion, raja ke D6 teman-teman. Kita lihat oposisi raja saat ini, benteng ke B5 lagi-lagi mundur ke depan, benteng ke E7 mengancam pion baris ke-7. Benteng menerima pion dengan ide apabila diterima benteng, raja juga menerima benteng E7, maka benteng menerima pion saat ini dan benteng ke C8. Karena apa? Apabila saat ini diterima, misalkan benteng ke C4 mengancam juga baris ke-4 misalkan, dilakukan skak teman-teman. Tiada pilihan benteng menutup, maka dimakan saja, dan raja ke E7, pion akan digerogoti satu persatu dan mempersiapkan pion ke depan promosi. Sangat-sangat menarik teman-teman. Kita kembali di sini benteng ke C8 dicoba, maka berlanjut benteng memukul pion saat ini, lagi-lagi ancaman skakmat, raja mendekat, benteng ke F6 mengancam pion, benteng ke A8 dengan ide diterima pion, dilakukan skak benteng tumbang, maka raja ke E5 dilakukan skak, raja ke F4, benteng ke B5. Setelah benteng juga menerima pion saat ini teman-teman, raja ke F7, benteng ke A6. Di sini juga David Anton Guijaro menyerah karena jelas ke depan untuk juga ditawarkan pertukaran benteng. Di sini punya dua pion bebas teman-teman. Dalam skala Super Grandmaster, Magnus Carlsen ke depan cukup mudah untuk memenangkan permainan. Luar biasa tentunya. Kita lihat bagaimana endgame yang terjadi. Walaupun Magnus Carlsen memilih langkah pertama, tentunya langkah F4 memainkan dengan bird opening. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya.
Dan ada pun ulasan permainan tingkat akurasi dari komputer Magnus Carlsen 89,3% dan David Anton Guijaro 87,3%. Walaupun memiliki satu langkah brilian, tidak menjamin kemenangan teman-teman. Apalagi lawannya seorang Grandmaster nomor 1 dunia Magnus Carlsen. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jangan lupa like teman-teman, sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.